Wah, Pak, tendangan Cristiano Ronaldo sangat jitu ya. Apakah dia mendapat hadiah sebagai pemain bola? Bukan hanya dapat hadiah, bahkan diberikan gaji besar sekali. Dia mendapat gaji 515.000 pound sterling atau sekitar 9,2 miliar rupiah. Memang dunia ini sering menghargai hal yang remeh dan meremehkan hal yang penting. Coba lihat misionaris yang pada umumnya sangat pandai. Mereka bisa 4 bahasa. Ada yang jadi juara di sekolah, tetapi mereka digaji sangat kecil. Mari kita berterima kasih atas pelayanan para misionaris yang sudah membawa kabar baik kepada seluruh bangsa tanpa memperhatikan fasilitas yang diterima. Hal ini dimulai dari teladan Yesus yang terus melayani sampai jumlah orang percaya dari bangsa-bangsa bukan Yahudi terpenuhi. Termasuk kita ya. Yuk kita minta berkat firman-Nya. Halo adik-adik, kita bertemu kembali di dalam Saat Teduh BDKA. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan sebelum kita mulai Saat Teduh pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh senantiasa menggumulkan firman Tuhan. Kami sungguh ingin Tuhan bahwa pergumulan kami dengan firman Tuhan sungguh-sungguh merupakan satu buah pergumulan yang akan Engkau pakai sehingga kami ini hidupnya semakin dipersatukan dengan firman Tuhan, semakin dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang menjadi daging itu. Kami berdoa biarlah Roh Kudus bekerja, Kau berkenankan memberikan kepada kami telinga untuk mendengar, hati yang siap, dan juga kuasa dari Tuhan sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh boleh hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik sekalian, kemarin kita bersama-sama melihat bahwa ada seorang perempuan non-Yahudi, orang Siro-Fenisia yang datang kepada Tuhan Yesus karena anaknya sedang dirasuk oleh setan. Maka perempuan ini dengan begitu mengiba datang kepada Tuhan Yesus meminta karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa saya diutus adalah untuk domba-domba Israel. Yesus adalah Mesias bagi orang-orang Yahudi. Maka Tuhan Yesus mengatakan, saya harusnya menyediakan roti bagi anak-anak. Berkat Tuhan itu adalah roti bagi anak-anak. Karena apa? Karena Tuhan Allah telah berjanji kepada Israel sebagai anak-anak Allah. Tetapi, adik-adik sekalian, perempuan ini memiliki teologi yang sehat. Dia menjawab Tuhan Yesus dengan satu buah jawaban yang sangat tepat. Dia mengatakan, ya benar, bahwa Tuhan Allah memang sudah berjanji untuk orang-orang Israel. Tuhan Allah memang akan memberkati sang anak-anak. Tetapi Tuhan Allah tidak pernah menjanjikan berkat bagi anak-anak hanya untuk dinikmati anak-anak. Berkat Tuhan senantiasa akan mengalir keluar. Oleh karena itu saat ini saya memang dipandang sebagai orang-orang non-Yahudi sebagai anjing-anjing, tetapi bahkan anjing-anjing sekalipun akan menjadi kenyang. Orang-orang yang paling jauh, orang-orang yang paling rendah, orang-orang berdosa juga akan mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan. Karena Tuhan memberkati untuk menjadikan berkat. Adik-adik sekalian diberkati untuk menjadi berkat. Maka perempuan ini dengan satu buah pengakuan iman yang baik dan juga dengan kegigihan di dalam meminta kepada Tuhan Yesus, maka dia berkata, benar, biarlah saya sebagai anjing ini memakan dari remah-remah ini saja. Adik-adik sekalian, pertama-tama mungkin kita berpikir seperti ini. Oh, perempuan ini hebat juga ya, luar biasa ya. Dia ini rendah hati ya. Dia rendah hati loh, disebut sebagai anjing tidak marah loh. Atau mungkin dia marah dalam hatinya tapi dia telan. Karena dia butuh sebetulnya marah tapi pura-pura baik. Supaya apa? Anaknya bisa disembuhkan. Apakah seperti itu? Tidak. Kalau kita lihat perempuan ini rendah hati, mungkin dia rendah hati. Tapi lebih daripada kerendah hatiannya, perempuan ini sedang bertindak secara sangat berani dan masuk akal. Masuk akalnya di mana? Beraninya di mana? Adik-adik sekalian, di dalam lingkungan orang-orang Yahudi, anjing itu adalah binatang yang sangat rendah. Kalau kita rajin membaca Alkitab di dalam Perjanjian Lama, ada cukup banyak beberapa rujukan yang berkaitan dengan anjing. Dan anjing itu senantiasa mendapatkan konotasi negatif. Anjing itu senantiasa digambarkan sebagai satu buah hal yang buruk. Oleh karena itu, anjing itu biasanya tidak ada di dalam rumah. Ketika perempuan ini mengatakan, biarlah saya yang dia pandang sebagai anjing ini akan memakan remah-remah dari roti yang jatuh dari tangannya anak. Saya tidak meminta roti bagiannya anak,
tapi saya meminta remah-remah saja. Harusnya kalau orang Yahudi yang normal, dia akan menjawab seperti ini. Loh, tidak bisa. Karena anjing tidak ada di dalam rumah. Anjing adanya di luar rumah. Anjing adalah satu buah binatang yang tidak tahir bagi orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi itu pada umumnya tidak seperti kita. Saat ini banyak di antara kita yang suka memelihara anjing, suka menimang-nimang anjing, bahkan ada yang tidur bersama dengan anjing. Tetapi orang-orang Yahudi bukan seperti itu. Maka ketika perempuan ini berkata bahwa saya biarlah memakan remah-remah saja. Sebagai anjing, biarlah memakan remah-remah saja. Ini adalah satu buah pengakuan iman yang bukan cuma rendah hati, tapi berani. Berani, karena anjing harusnya di luar, bukan ada di dalam rumah. Ya berani. Tapi pertanyaannya kenapa berani? Berani itu ada dua sebab yang sering kali. Nah ini kita lihat ya, perempuan ini adalah sebab yang mana. Yang pertama, berani karena lawannya lemah. Kalau kita berani, itu kadang-kadang karena lawannya remah, kita lebih kuat, maka saya berani. Tapi perempuan ini dengan Tuhan Yesus, siapa lebih kuat? Pasti Tuhan Yesus lebih kuat. Tuhan Yesus lebih kuat daripada semuanya. Jadi perempuan ini berani bukan karena posisinya dia lebih kuat, atau posisi Tuhan Yesus lebih lemah. Tapi dia berani karena apa? Dia berani karena dia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berbelas. Dia tahu bahwa Allah Israel yang saat ini menggenapkan janjinya dengan memberikan Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Engkau menyebut saya anjing? Iya, saya tidak marah. Tetapi anjing harusnya ada di luar. Dan saya memberanikan diri untuk mengatakan saya akan makan roti di dalam remah-remah yang ada di dalam rumah. Kenapa? Karena saya tahu bahwa tuan rumahnya itu penuh dengan belas kasihan. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Oleh karena itu adik-adik, kita semua, kamu dan saya dipanggil untuk berani mendekat kepada Tuhan. Berani bukan dengan sembarangan. Berani bukan dengan serampangan. Lalu rasa, saya anak pendeta. Atau saya pendeta. Atau saya orang Kristen sejak lama. Kalau karena itu saya berani. Atau saya anaknya orang kaya. Karena itu saya berani. Banyak ya saat ini ya orang yang kelihatan berani. Karena dia adalah anaknya orang kaya. Pergi ke gereja, bajunya sembarangan. Datang waktunya juga terlambat. Lalu mendengarkan guru sekolah minggunya, juga tidak peduli. Kadang-kadang bisa bertindak nakal sekali, rasa berani. Karena bapak saya adalah pejabat. Bapak saya adalah orang kaya. Dia tidak peduli sama banyak hal. Adik-adik sekalian, akhir-akhir ini ya, di berita di Indonesia ini kita mendengarkan banyak berita yang bikin kita sedih. Ada anak-anak pejabat atau anaknya orang terkenal yang sikapnya berani sekali. Karena apa? Karena backing bapaknya itu kuat. Atau karena badannya dia sendiri kuat. Perempuan ini berani bukan karena dia kuat. Dia berani karena dia tahu bahwa Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Kita ini adalah orang-orang yang dipanggil untuk berani mendekat kepada Tuhan. Bukan karena kita orang kaya, bukan karena kita anak pendeta, bukan karena apapun saja. Tapi hanya karena satu hal. Karena kita tahu waktu kita mendekat, Tuhan Allah adalah Tuhan Allah. Begitu. Saya adalah orang yang sudah tua dan saya punya seorang anak. Anak saya masih kecil. Suatu kali dia sakit. Lalu ketika sakit, dia itu mengeluarkan, muntahan keluar dari mulutnya itu. Pada waktu dia muntah, badannya kotor semua. Lalu dia merasa jijik dengan badannya sendiri yang kotor semua. Tapi dia tetap berani mendatangi saya. Kotor sekali loh, kotor sekali. Tetap berani datang kepada bapaknya. Kenapa? Karena dia tahu, bapaknya sayang sama dia. Dia tahu kalau saya sayang sama dia. Maka meskipun dia kotor, bukan karena dia kuat. Dia tidak bisa paksa saya. Badannya jauh lebih kecil daripada saya. Dia perempuan, saya laki-laki, saya lebih kuat, saya lebih tua. Tapi dia tidak paksa saya. Tapi dia tahu saya cinta kepada dia. Adik-adik sekalian, ketika perempuan ini mengatakan diri bahwa saya mengharapkan remah-remah saja. Loh, anjing harusnya di luar. Tapi berani untuk masuk. Karena apa? Karena tahu bahwa tuan rumahnya, yaitu Allah sendiri yang sudah menggenapkan janjinya dengan memberikan Yesus Kristus, adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan Allah kita penuh dengan belas kasihan. Bahkan sampai kepada orang-orang tidak Yahudi sekalipun akan mendapatkan berkat yang begitu besar. Buktinya adik-adik sekalian, Anda sebagian besar bukan orang Yahudi kan? Atau semua kita ini bukan orang Yahudi. Saya berbicara di dalam bahasa Indonesia dan kamu mengerti. Kita orang-orang Indonesia, sukunya berbeda-beda tapi tidak ada di antara kita yang adalah orang Yahudi. Tetapi kita menerima berkat Tuhan yang begitu besar. Kita bisa menerima Yesus Kristus. Kita bisa menerima curahan darah dari Tuhan Yesus yang suci. Ini berkat Allah begitu besar. Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang penuh dengan belas kasihan. Tapi waktu Tuhan Allah berbelas kasihan kepada semua orang, termasuk orang-orang bukan Yahudi, ternyata
Kenapa ada yang tidak suka dengan orang yang berbelas kasihan? Karena saya tidak suka dengan orang lain. Kadang-kadang kita punya sifat dalam hati bisa jahat seperti itu. Tuhan baik kepada saya, ya sudah baiknya kepada saya saja. Jangan kepada orang lain, apalagi kepada orang lain yang saya benci. Tuhan, saya di dalam sekolah tidak suka sama teman saya yang itu. Teman saya yang itu begitu nakal, dia suka mengganggu saya. Kalau saya bawa bekal di sekolah, kadang-kadang bekal saya diminta. Badannya besar, saya tidak berani. Dia itu begitu jahat, begitu nakal. Adik-adik mau nggak berdoa minta berkat bagi dia? Enggak mau. Tuhan Allah berkati saya, tidak usah berkati dia. Banyak orang-orang Yahudi pikir seperti itu. Kalau Tuhan Allah baik, Tuhan Allah memberkati kita, orang-orang Israel. Memberi makan 5.000 laki-laki, 5 roti 2 ikan, jadi sisa 12 bakul. Sudah cukup sampai di sana. Setelah itu cuci tangan, kita suci, yang lain kafir, tidak tahir, tidak usah dapat berkat Tuhan. Banyak di antara kita punya pikiran seperti itu. Adik-adik sekalian, ingat, Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang penuh dengan, dan sebetulnya ya, belas kasihannya itu juga menjangkau kepada kita. Orang-orang berdosa yang paling tidak layak, itu bukan cuma temenmu yang nakal itu loh. Bukan cuma orang-orang lain yang kamu tidak suka. Kita juga adalah orang-orang yang buruk. Yang mana orang lain juga banyak yang tidak suka sama kita. Kadang-kadang kita pikir, yang itu jahat, yang itu jahat, yang itu jahat. Saudara, kita juga jahat di dalam pikiran banyak orang. Tetapi Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama berpikir. Jangan kita mengikuti orang-orang Israel, tua-tua, orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang benci. Kalau Tuhan mencintai sampai kepada orang bukan Yahudi. Mereka saat ini berpikir-pikir, apakah saya akan menerima Yesus? Karena Yesus ini juga melayani orang-orang yang buruk. Tapi kita, adik-adik sekalian, kita mau mengakui bahwa Tuhan Allah itu baik. Kita berani mendekat kepada Dia. Kita berani berdoa dengan dasar firman Tuhan yang baik, dengan dasar kepercayaan bahwa Tuhan itu mau mendengar doa kita. Kita ini orang-orang kecil-kecil, kita orang-orang berdosa, tapi Tuhan Allah mau mendengar kita, mau mengasihi kita. Kita berani mendekat kepada kita. Mari kita bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang mengasihi dan kasih-Mu menjangkau begitu luasnya. Karena itu Tuhan, pimpinlah kami untuk kami semakin hari semakin belajar akan kebenaran-Mu, keadilan-Mu, kesucian-Mu, dan juga kasih. Kami ini memberanikan diri untuk mendekat kepada tahta kasih karunia. Bukan karena kami ini kuat atau berlayak, tetapi karena tahta-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan adalah tahta kasih karunia. Tahta yang dipenuhi dengan kesucian, keadilan, kebenaran, tapi juga belas kasihan. Terima kasih ya Tuhan. Ajarkanlah kepada kami juga untuk kami menerima Tuhan Yesus. Bukan cuma menerima Yesus sebagai juru selamat kami, tapi juga menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhannya kami, yang kami ikuti, yang mencintai juga musuh, yang mendoakan juga berkat bagi orang-orang berdosa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman dan pengenalan akan Tuhan memang lebih daripada apapun juga. Maksudnya, Pak? Perhatikan perempuan asing itu, percaya pada Yesus yang berfirman, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, kamu akan menerima. Oh ya, dia beriman, tidak minta Yesus menemaninya pulang ke rumah. Perhatikan bahwa sambil berpegang pada firman-Nya, dia pulang ke rumah dan seketika itu juga semuanya terjadi. Itulah makna datang kepada Tuhan Yesus, artinya berbagian di dalam firman-Nya yang besok sampai pada Markus 7 ayat 31 sampai 37. Berarti kita tidak lagi di dalam kegelapan, melainkan dalam terang-Nya. Setiap orang yang tinggal di dalam Kristus dipanggil untuk memberitakan keajaiban kasih karunia-Nya, baik di sekolah dan dimanapun kita berada. Semangat bertugas anak-anak!